Hai, salam sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai dinamika penduduk benua-benua di dunia. Adapun tujuan belajar kita, diharapkan kalian dapat menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya. Apa yang dimaksud dengan dinamika penduduk? Dinamika penduduk adalah perubahan keadaan penduduk suatu negara yang dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Perubahan komposisi penduduk seperti budaya, etnik, dan agama juga menunjukkan dinamika penduduk pada suatu negara. Selanjutnya, bagaimana dinamika penduduk Asia? Jumlah penduduk Asia berdasarkan World Population Dataset pada tahun 2005 berjumlah 3.921 juta jiwa. Kemudian pada tahun 2015 bertambah menjadi 4.397 juta jiwa. Hal ini berarti bahwa dalam kurun 10 tahun penduduk Asia bertambah 476 juta jiwa, dan angka ini sangat besar. Dengan laju pertumbuhan penduduk Asia mencapai 1,5% per tahun. Selanjutnya, bagaimana dengan kepadatan penduduk benua Asia? Sebagaimana nampak dalam peta, kepadatan penduduk benua Asia ternyata beragam. Ada beberapa wilayah yang memiliki kepadatan tinggi, yakni di Asia Timur, kemudian Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Selanjutnya, komposisi penduduk berdasarkan usia. Dari gambaran ini menunjukkan bahwa usia penduduk benua Asia paling besar berada pada usia produktif dengan angka 67%. Selanjutnya, bagaimana dengan kualitas penduduk Asia? Untuk mengukur kualitas suatu penduduk dapat dilihat berdasarkan indeks pembangunan manusia dengan indikator yang pertama adalah tingkat pendidikan, di mana tingkat pendidikan menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua adalah angka usia harapan hidup, di mana data yang menggambarkan usia kematian penduduk pada suatu negara. Maka, jika suatu negara usia kematiannya tinggi, maka tingkat kesehatan penduduknya sangat baik. Selanjutnya, yang ketiga adalah pendapatan per kapita, yakni besarnya pendapatan rata-rata penduduk pada suatu negara yang diukur dari pendapatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk. Selanjutnya, bagaimana keadaan kualitas penduduk Asia? Dari peta keadaan kualitas penduduk dunia dapat kita lihat bahwa kualitas penduduk dunia dibagi dalam 4 kategori. Yang pertama, kategori sangat tinggi yang dilambangkan dengan berwarna hijau gelap. Yang kedua, IPM tinggi dilambangkan dengan berwarna hijau. Kemudian yang ketiga adalah IPM sedang atau menengah yang dilambangkan dengan warna kuning. Kemudian IPM rendah dilambangkan dengan berwarna orange kemerahan. Berdasarkan peta kualitas penduduk dunia ini dapat kita lihat bahwa di Asia kualitasnya beragam.
Dengan IPM sangat tinggi di benua Asia terdapat di Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kemudian negara dengan IPM tinggi kita lihat terdapat pada Kuwait, Arab Saudi, Malaysia, Tiongkok, Iran, dan Turki. Kemudian negara dengan IPM menengah atau sedang diantaranya seperti Thailand, Vietnam, Filipina, termasuk juga Indonesia. Kemudian yang negara dengan IPM rendah antara lain adalah Bangladesh, Myanmar, Nepal, Papua Nugini, dan Afghanistan. Selanjutnya, ras penduduk Asia. Dilihat dari komposisi berdasarkan ras penduduk, di benua Asia terdiri atas 3 ras. Yang pertama adalah ras Mongoloid yang berkulit kuning dan sebagian besar menetap di Asia Timur dan Asia Tenggara. Ras yang kedua adalah ras Kaukasoid yang mendiami Asia Utara, Asia Tengah, dan Asia Selatan dengan ciri-ciri memiliki kulit putih, hidung mancung, rambutnya berwarna coklat hingga pirang. Yang ketiga adalah ras Negroid yang sebagian besar mendiami di Asia Selatan bagian selatan dan di Asia Barat bagian selatan dengan ciri-ciri berkulit hitam, berambut keriting, dan bibir tebal. Kemudian sebaran agama penduduk Asia. Asia merupakan tempat lahirnya agama-agama besar di dunia seperti Hindu, Konfusianisme, Taoisme, Shinto, Buddha, Islam, Kristen, dan Yahudi. Sebagaimana nampak dalam peta persebaran ini, ternyata di benua Asia memiliki agama yang beragam. Selanjutnya, sebaran bahasa. Selain agama, benua Asia juga memiliki banyak bahasa. Kebanyakan negara di Asia memiliki lebih dari 1 bahasa asli atau pribumi. Contohnya Indonesia terdapat sekitar 600 bahasa asli atau bahasa daerah. Dan Filipina terdapat 100 bahasa daerah dan 1683 bahasa asli atau bahasa daerah di India. Sebagaimana nampak dalam peta sebaran bahasa di Asia ini. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.